warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Fidelia. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk pemenuhan tugas sebagai aksi nyata saya pada modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Di video kali ini saya bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Saria SPD. Beliau merupakan wali kelas 6 yang akan saya amati sebagai objek pengamatan saya untuk observasi kali ini. Baik, langsung saja kita melakukan proses kegiatan yang pertama, yaitu pra-observasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya, luar biasa. Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi, di mana kegiatan ini bertujuan sebagai pelaksana sebelum Ibu melakukan observasi nanti di kelas yang nantinya akan saya observasi, Bu ya. Bagaimana Ibu, sudah siap? Iya. Baik Bu, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan nih Bu yang saya ajukan. Boleh Bu ya? Boleh. Oke Bu, untuk yang pertama terkait dengan pada saat kita melaksanakan observasi nanti, tujuan pembelajaran apa yang nantinya Ibu akan praktekkan? Saya ingin semua siswa itu memahami materi tentang perkembangbiakan hewan vegetatif dan generatif, serta mereka itu bisa membedakan contoh-contoh hewan vegetatif, hewan generatif seperti apa itu. Iya. Oh, jadi Ibu sudah mengetahui ya tujuan pembelajaran yang nantinya Ibu akan laksanakan pada observasi nanti. Iya. Oke Bu, saya ingin mengetahui Bu, bagaimana kondisi dan situasi pada kelas Ibu di kelas 6? Di kelas 6 itu kondisi kelas saya itu kurang kondusif. Iya. Terus anak-anak itu dalam menerima pembelajaran itu kurang terfokus. Misalnya saya bertanya tentang contoh hewan vegetatif. Iya. Terus Mereka tertukar. Mereka memberikan contoh hewan generatif. Jadi kelihatan di sana ternyata peserta didiknya terlihat kurang terfokus Bu ya? Iya. Iya. Jadi Ibu sudah mengidentifikasikan bahwasannya anak ini kurang terfokus dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah Ibu ceritakan bagaimana nanti pelaksanaan proses pembelajaran yang Ibu rancang? Bisakah Ibu menyebutkan langkah-langkah atau bagaimana kira-kira yang sudah Ibu petakan dan yang nantinya akan Ibu terapkan di kelas Ibu? Pertama-tama saya itu akan membagi dalam kelompok diskusi. Kelompokan itu berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Jadi Ibu mengukur dulu ya kegiatannya. Iya. Media apa yang Ibu gunakan dalam kegiatan pembagian kelompok tersebut, Bu? Adakah media penunjangnya? Saya menyediakan media pembelajaran itu yaitu dengan melihat video pembelajaran. Iya, jadi Ibu masuk ke konten Bu ya? Iya benar. Iya. Jadi di sini penerapan pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Saya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi di sini Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lewat diferensiasi konten. Iya. Kemudian apalagi Bu yang Ibu laksanakan? Saya membuat gambar tentang hewan-hewan. Oh, jadi Ibu melaksanakan diferensiasi proses. Iya benar. Untuk step-stepnya Bu ya? Iya. Tindakan selanjutnya. Iya. Jadi kemudian di sini Ibu menggunakan gambar. Kemudian bagaimana teknik dari gambar ini Bu? Mereka akan membuat gambar per individu atau per kelompok? Gambar itu per kelompok. Iya. Jadi mereka membuat per kelompok Bu ya? Iya. Kemudian langkah-langkah
gunakan? Setelah selesai, anak-anak melakukan diskusi kelompok, terus lagi mempresentasikannya, dan selanjutnya saya akan melakukan evaluasi, Iya. mengevaluasi anak tersebut. Iya. Jadi ibu akan setelah melakukan pembelajaran, ibu akan mengevaluasi ya. Iya, benar. Bagaimana Bu cara atau ibu menilai dari pemahaman siswa ini? Melakukan evaluasi seperti apa? Saya akan memberikan soal kepada anak-anak itu 10 atau 15 soal ya, pilihan ganda. Satu siswa itu satu, bukan per kelompok. Jadi saya bisa tahu batasan mana siswa itu menguasai pelajaran tersebut. Jadi ibu itu melakukan tes satu persatu. Iya, ya? benar sekali. Jadi memakai instrumen. Iya, benar sekali. Instrumen apa saja yang ibu gunakan dalam pelaksanaannya nanti? Saya akan menggunakan berbagai instrumen Iya. penilaian seperti observasi, partisipasi siswa, penilaian kinerja saat presentasi. Iya. Kemudian hasil atau post test dan tes tertulis singkat. Iya. Jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran, ibu akan menilai dari tes tertulis, Bu ya. Iya. Kemudian pada saat berdiferensiasi proses, ibu telah menyebutkan bahwasannya ibu melakukan penilaian observasi. Iya. Berarti itu masuk ke diferensiasi proses, Bu ya. Iya. Selama mereka berdiskusi, ibu menilai, seperti Iya, itu iya, ya. iya. Iya. Jadi Bu, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ibu memetakan bahwasannya Ibu telah berhasil dalam kegiatan pembelajaran tersebut, Bu? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Iya. Terus seperti video, gambar. Saya juga akan mengajak siswa untuk berbagi pengalaman mereka. Sangat menarik sekali, Bu ya. Bahwasannya anak-anak itu kalau kita tayangkan video, mereka akan mengerti dan memahami secara nyata. Nah, adakah hal lain yang Ibu tanyakan atau diskusikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, Bu? Bagaimana cara efektif dalam membimbing untuk pengelompokan siswa tersebut? Iya, baik Bu. Ibu bisa memanfaatkan siswa supaya Ibu sesama mereka bisa membimbing antara grup diskusi tersebut. Ibaratnya seperti ini, Bu. Ibu bisa menerapkan tutor sebaya di dalam kelompok tersebut. Jadi mereka bisa saling mengajari, Bu, di dalam kelompok tersebut, ya Bu ya. Kemudian membimbing dan membimbing mereka bagaimana menyelesaikan masalah dan bagaimana menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi Bu, Ibu bisa memanfaatkan tutor sebaya di antara mereka, Bu. Ya. Baik Bu, rencana pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi kelihatannya sangat menarik, Bu ya. Saya yakin bahwasannya Ibu bisa menerapkan pembelajaran tersebut di kelas, dan saya harapkan nanti pada prosesnya Ibu akan lancar menerapkannya dan menyampaikan apa yang sudah menjadi rancangan Ibu yang ini tadi, Bu ya. Baik Bu, adakah pertanyaan lain yang Ibu ajukan kepada saya? Untuk pembelajaran diferensiasi ini, cara menerapkan konten yang baik ini seperti apa? Iya. Kira-kira Iya. video pembelajaran yang paling menarik, yang paling disukai siswa itu kira-kira seperti iya. apa? Jadi Ibu menginginkan anak-anak itu ibaratnya tuh terlihat fokus pada apa yang disampaikan, Bu ya. Iya, Jadi benar, Ibu benar. menampilkan konten. Iya. Nah, maksud Ibu konten apa yang harus kita tampilkan, Bu? Seperti Iya, itu, Bu ya. kira-kira. Iya. Yang membuat siswa itu tertarik. Iya. Menurut pengalaman saya, Bu, yang paling menarik itu jika anak-anak itu ikut serta melaksanakan konten tersebut, Bu. Ibaratnya misalnya ada nyanyian atau lagu, Bu ya, yang bisa mengaplikasikan pembelajarannya di sana, Bu. Mereka akan mengikuti, Bu. Nah, jadi itu terlihat menyenangkan bagi mereka dan ikut berpartisipasi, Bu. Jadi di sana selain konten, Ibu bisa juga memasukkan audio.
Jadi di sini kontennya berupa video pembelajaran yang menggabungkan visual dengan audio. Nah, dan mereka juga bisa menggabungkan kinestetik, Bu. Jadi di sana mereka bisa melihat, bisa mendengar, dan juga bisa bergerak mengikuti video yang Ibu tampilkan. Seperti itu, Bu. Iya, bagaimana, Bu? Ya, adakah pertanyaan lain yang Ibu ingin ajukan lagi, Bu? Tidak ada. Iya, terima kasih, Bu ya. Bahwasannya saya sangat excited sekali dengan pembelajaran yang nantinya Ibu akan laksanakan, Bu. Oke, Bu, saya rasa itu saja coaching kita pada hari ini. Ini merupakan pra-observasi dan nantinya saya akan melihat sejauh mana penerapan Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu ya, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya untuk melakukan coaching. Walaupun saya ada kata-kata yang salah dalam ibarat berbagi pengalaman dan pengetahuan, saya mohon maaf, Bu ya. Ya, sampai ketemu lagi, Bu. Ya, terima kasih, Bu ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu agar semua pelajaran yang kita serap hari ini dapat kita dengan mudah.
Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif pada hewan. Perkembangbiakan secara vegetatif disebut juga sebagai reproduksi aseksual ya. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif disebut juga dengan reproduksi seksual. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, reproduksi aseksual pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif atau reproduksi aseksual pada hewan itu terjadi tanpa melalui proses pembuahan dan hanya melibatkan satu induk. Perkembangan tersebut umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah. Karena hanya melibatkan satu induk, maka keturunan yang dihasilkan mempunyai sifat yang sama dengan induknya dan tidak banyak menimbulkan variasi. Perkembangan vegetatif pada hewan tingkat rendah terjadi dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan tunas. Pembentukan tunas merupakan salah satu cara pembiakan vegetatif pada hewan tingkat rendah. Individu baru muncul akibat pertumbuhan keluar bagian tubuh hewan dewasanya. Setelah cukup besar, tunas melepaskan diri dari induknya. Jenis hewan tingkat rendah yang berkembang biak dengan tunas misalnya adalah hidra. Hewan tersebut termasuk Filocolenterata atau hewan berongga yang hidupnya menempel pada suatu tempat di air tawar. Selain hidra, hewan tingkat rendah yang berkembang biak dengan tunas antara lain adalah ubur-ubur, hewan karang, dan anemon laut. Pada hewan karang, tunas tumbuh dari dalam tubuh sehingga disebut tunas dalam atau gemule. Jika induk karang mati, gemule akan tumbuh menjadi hewan dewasa. B. Fragmentasi. Nah, fragmentasi adalah terbentuknya individu baru dari bagian atau potongan tubuh induknya. Contoh hewan yang melakukan fragmentasi adalah planaria. Hewan tersebut mempunyai daya regenerasi yang sangat tinggi, sehingga jika tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian, potongan-potongan tersebut akan segera membentuk individu baru yang sama dengan induknya. Bagian yang tidak berkepala akan membentuk kepala, bagian yang tidak berekor akan membentuk ekor, dan seterusnya. Planaria dapat juga berkembang biak secara generatif dan tergolong hermafrodit, atau pada tubuhnya terdapat anak kelamin jantan dan betina. Kemudian yang C, partenogenesis. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan seperti lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada hewan tertentu, misalnya lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam kawanan lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang Anak-anak, setelah melihat video perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif, apakah anak-anak bisa paham tahu dengan perkembangbiakan hewan vegetatif dan generatif? Tahu? Anak-anak bisa memahami tentang perkembangbiakan hewan vegetatif dan generatif? Contohnya ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD bekerja untuk kalian. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu, saling berhadapan. Kelompok 1 saling berhadapan di sini ya. Kelompok 2 berlomba lagi di sini. Terus kelompok 3 di sini. Silakan. Sekarang Ibu akan membagikan LPPD. Ambil berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok 1 silakan diambil. Kelompok 2. Kelompok 3.
Coba contoh hewan. Ini contoh hewan.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Pida Lydia. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 pada Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya merupakan guru di SD Negeri 13 Pemutan Selatan. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai pasca observasi yang nantinya saya akan mengcoaching rekan kerja saya yang menjadi objek observer saya pada minggu kemarin, dan kali ini saya akan menanya-nanya langsung bagaimana perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan oleh rekan kerja saya. Mari saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, pagi juga. Ya, terima kasih Bu. Hari ini Ibu sudah meluangkan waktu ya untuk melakukan itu coaching pasca observasi. Bagaimana Bu? Kira-kira kesan Ibu waktu di observasi kemarin? Saya sangat senang sekali dengan Ibu melakukan observasi, berarti Ibu melakukan masukan pada saya, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Dari kegiatan yang kemarin Bu, terlihat di sana Bu ya, bagaimana Ibu berusaha berupaya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis kompetensi sosial emosional Bu ya. Dari sana Bu, kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di waktu observasi kemarin sudah tercapai Bu? Belum. Bisa Ibu katakan secara spesifik? Siswa itu belum fokus dalam menerima pembelajaran waktu itu ya. Jadi saya menindaklanjutinya kembali di kelas melakukan observasi tentang pembelajaran berdiferensi kemarin itu melakukan diskusi kelompok. Iya, benar sekali. Secara berkelompok ya. Memang benar yang Ibu katakan bahwasannya kemarin Ibu mengelompokkan siswa menjadi kelompok kecil Bu ya. Iya benar. Nah, dari sana Bu, bagaimana Bu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rencanakan kemarin? Prosesnya itu apakah berjalan sepenuhnya Bu, sesuai dengan rencana? Cara perencanaan itu belum sesuai. Akan melakukan diskusi kelompok sesuai dengan kemampuan minat siswa tersebut. Jadi artinya pada waktu Ibu melakukan pembelajaran pengelompokan siswa itu artinya belum berjalan sepenuhnya, maksud Ibu? Iya benar, benar sekali. Perencanaan Ibu setelah observasi kemarin, apakah ibaratnya Ibu ingin memperbaiki atau seperti apa Bu? Ya, saya terutama yang saya perbaiki itu tentang diskusi kelompok. Iya. Berdasarkan tahapan mereka masing-masing, minatnya di mana itu. Jadi sebelumnya kemarin tuh Ibu sudah belum mematahkan atau sudah mematahkan Bu kelompok itu? Bagaimana Ibu membagi kelompok? Nah itu kemarin tuh saya memang membagi kelompok berdasarkan minat dan bakat mereka ya. Tapi di lapangan saya itu siswa itu menjadi heterogen sama. Yang kelompok 1 itu sama soalnya seperti ini, kelompok 2, kelompok 3. Akhirnya di waktu terakhir saya melakukan observasi pada siswa tersebut, nilainya itu kurang bagus karena siswa itu kalau di kelompok 1 tuh kan mayoritasnya itu yang giat, terampil orangnya. Kalau kelompok 2 itu siswanya suka berbicara-bicara. Kalau kelompok 3 itu suka melihat gambar, senang sekali mereka melihat gambar-gambar seperti itu. Jadi menurut saya kalau kelompok yang 2 itu mengamati. Kalau yang terakhir itu melihat gambar itu ini namanya hewan vegetatif. Contohnya seperti ini misalnya. Jikalau Bu ya ibaratnya itu apa yang Ibu katakan tadi, kira-kira adakah perbedaan antara sebelum sesudah Ibu melakukan observasi dengan perencanaan yang baru ini Bu? Kira-kira adakah ibaratnya dampaknya bagi siswa? Siswa itu mulai memahami, mengerti apa itu hewan vegetatif, generatif. Mereka tidak tertukar lagi cara
Biasanya tukar-tukar mereka tuh. Saya minta contoh hewan vegetatif, dikasih contoh hewan vegetatif generatif. Saya kebingungan, kurang fokus gitu. Jadi di sini saya tangkap dari pembicaraan Ibu bahwasannya area pengembangan Ibu itu adalah lebih ke pembagian kelompok ya. Iya benar kan. Jadi bagaimana Ibu membagi kelompok itu agar terlihat anak-anak kondusif dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa Benar ya. sekali. Jadi aspek pengembangan yang nantinya ingin Ibu lakukan adalah pembagian kelompok yang bisa memposisikan siswa itu agar bisa sesuai dengan minat dan bakatnya. Iya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi di sini tuh setelah Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, cenderung minatnya ke lebih dominan kemana? Maksudnya? Misalnya kan kemarin kan sudah Ibu membagi kelompok, ternyata itu tidak kondusif. Iya, Ibu merencanakan area pengembangan Ibu di pembagian kelompok supaya sesuai dengan kebutuhan siswa, ya. Iya. Bisa nggak Ibu jelaskan kira-kira kebutuhan siswa yang bagaimana yang Ibu rancang untuk pengembangan itu? Sesuai dengan minat dan bakat mereka. Misalnya minat yang cenderung ke yang banyak. Minat yang banyak itu siswanya lebih banyak kemana? Mereka tuh lebih senang menonton video pembelajaran daripada kita melakukan demonstrasi langsung. Mereka tuh lebih senang karena video itu sangat menarik untuk mereka, mudah dipahami. Jadi Ibu menggunakan strategi, Bu, ya, menggunakan strategi video pembelajaran, Bu, ya. Ibaratnya itu mereka ingin secara visual dan audio, Bu, ya. Iya benar. Ya, bagaimana rencananya untuk kedepannya? Rencana ke depannya itu saya mulai semester kedua, semester berikutnya itu akan melakukan perbaikan, evaluasi diri terus sehingga siswa ini dapat menerima pelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi Ibu merencanakan aksi tindak lanjut, Bu, ya, Iya, benar pada sekali. semester kedua, Bu, ya. Iya. Iya, benar sekali, Bu, bahwasannya ini sudah di penghujung semester, Bu, ya. Iya benar sekali. Jadi Ibu punya konsep untuk semester selanjutnya. Iya. Selain area pengembangan tersebut, adakah ibaratnya tuh kendala lagi, Bu, dalam teknis pembelajaran diferensiasi ini selain pembagian kelompok? Saya tidak ada. Apa perasaan siswa tersebut, Bu? Ibaratnya setelah Ibu menampilkan konten tersebut. Mereka sangat senang karena menurut mereka dalam kegiatan pembelajaran dan dalam gambar yang saya perlihatkan itu sesuai dengan mereka, dengan kebutuhan mereka. Kalau ini contoh hewan vegetatif, misalnya ada ayam, ada kambing, ada kerbau, itu kan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara tidak langsung mereka bisa memahami ini kalau hewan vegetatif seperti ini berarti ada. Artinya contoh-contoh yang Ibu pakai itu relevan, Bu, ya, dengan Iya. kehidupan kita sehari-hari, Bu, ya. Betul sekali. Terima kasih ya, Bu, Ibu sudah meluangkan waktu bagaimana kita menjalankan coaching pasca observasi, Bu, ya. Dan saya tangkap di sini bahwasannya Ibu mempunyai area pengembangan dalam pembagian kelompok. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi dalam hal ini untuk memperbaiki pembelajaran masing-masing di kelas, Bu, ya. Kalaupun kita ibaratnya ada yang ingin ditanyakan, saya siap membantu Ibu, dan begitu juga sebaliknya, Bu, ya. Saya akhiri dengan ucapan, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan apa yang Ibu ambil dari pelaksanaan pembelajaran diferensiasi? Kalau yang Ibu tangkap dari pelaksanaan pembelajaran kemarin? Bahwasanya kita sebagai guru itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Dengan kebutuhan, dengan demikian siswa tersebut bisa menemukan pembelajaran yang bisa berikan. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, kelompok 1 itu sesuai dengan minatnya, mereka senang seperti apa, kita ikuti. Kelompok 2 sampai kelompok 3. Kelompok 3 itu senang mengamati gambar, berarti kita fokuskan mereka pada gambar-gambar. Sekali, Bu, ya, artinya
pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Ibu cocokkah dengan ibaratnya itu pengaplikasiannya kita di kelas, Bu? Cocok sekali. Karena sesuai dengan karakter siswa, Iya. dengan kebutuhan mereka. Ya. Artinya pembelajaran itu berfokus pada siswa.